Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dari penerbitan 1C dan partner saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sister Jupinitama dari penerbitan 1C. Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya, serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Tidak banyak umat Islam yang mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Bahkan masih banyak umat Islam hanya mengetahui Islam secara formal saja dan sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam untuk mendasari pemahaman Islam yang lebih luas. Perlu dipahami dulu mengenai dasar-dasar Islam atau yang sering disebut kerangka dasar ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum, tujuan pengajaran Islam atau pendidikan agama Islam atau PAI khususnya di perguruan tinggi adalah membina mahasiswa agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam di atas berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutu sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Nur Juz 24 ayat 55. أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Mendeskripsikan akidah, syariah, dan akhlak dalam Islam.
Islam tiga ajaran yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, yang harus diperhatikan dan dibenarkan di dalam hati, yakni iman akidah, Islam syariat, dan ihsan akhlak. Namun saat ini ada yang mengabaikan salah satu dari tiga hal tersebut, sehingga hidupnya menjadi jauh dari agama. Ajaran dasar Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak seringkali dilupakan dalam hubungannya. Pengertian akidah. Menurut bahasa Arab atau etimologi, berasal dari kata al-qaddu yang artinya ikatan, atau siku yang berarti keyakinan atau keyakinan yang kuat, dan arabatuhu biku wah yang artinya mengikat dengan kuat. Padahal menurut istilah etimologi, akidah adalah akidah yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman padanya. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlak, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai. Bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Iman kepada Allah. Membenarkan bahwa Allah itu ada, membenarkan yakin adanya keesaannya, baik perbuatan dalam menciptakan alam semesta, makhluk seluruhnya, maupun menerima segala ibadah setiap makhluk. Membenarkan bahwa Allah pemilik sifat sempurna, suci, dan tanpa kekurangan, yang suci pula menyempurnakan setiap makhluk. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yaitu mempercayai bahwa Allah memiliki makhluk yang dinama malaikat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Lebih tegas, iman akan malaikat ialah bertikat adanya malaikat yang menjadi perantara Allah dengan rasul-rasulnya, yang membawa wahyu kepada rasul-rasulnya. Iman kepada kitab-kitab. Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan rukun iman ketiga. Kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Beriman kepada kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Beriman kepada kitab-kitab Tuhan ialah bertikat ampun yang berhubungan dengan amalat dan syai'ah, untuk menjadi pedoman hidup manusia, baik untuk akhirat maupun dunia, baik secara individu maupun masyarakat. Iman kepada Nabi dan Rasul.
Yakin pada para nabi dan rasul merupakan rukun iman keempat. Perbedaan antara nabi dan rasul terletak pada tugas utama. Para nabi menerima tuntunan berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan waktu itu kepada umat manusia. Rasul adalah utusan Tuhan yang berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. 1. Al-Quran disebut 25 orang nabi. Beberapa di antaranya berfungsi juga sebagai rasul, ialah Daud, Musa, Isa, dan Muhammad, yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada manusia dan menunjukkannya cara pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari pembalasan yang pada hari itu Allah menghitung hisab amal perbuatan setiap orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan memberikan putusan ganjaran sesuatu dengan hal perbuatan selama di dunia. Keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan keimanan kepada hari akhir. Hal ini disebabkan keimanan kepada Allah menurut amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan baru sempurnanya dengan keyakinan tentang adanya hari akhir. Demi tegaknya keadilan, harus ada suatu kehidupan baru di mana semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan atas pilihannya masing-masing. Iman kepada qada dan qadar. Dalam menciptakan sesuatu, Tuhan selalu berbuat menurut sunnahnya, yaitu hukum sebab akibat. Sunnahnya ini adalah tetap tidak berubah kecuali dalam hal-hal khusus yang sangat jarang terjadi. Sunnah Tuhan ini mencakup dalam ciptaannya, baik yang jasmani maupun yang bersifat rohani. 1. Maka qada dan takdir ialah aturan umum berlakunya hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh sendiri. Definisi segala ketentuan undang-undang, peraturan dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada. Pengertian syariah. Secara etimologis, syariah berarti aturan atau ketentuan yang diperintahkan Tuhan kepada hambanya, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan segala kebajikannya. Syarat dalam pengertian syariah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada hambanya, baik hukum dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW dari perkataan, amalan, dan ketetapan hati. Asas syarah atau mahdah.
yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengingat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada. Sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai sesuatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati syariat Islam, ia keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin. Dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya. Demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir, maka sejak kembali pada ketentuan syariat yang berlaku. Furu syara goir mahdoh. 1. Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam, sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setepat menerima sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu syara ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah. 2. Menurut Tahir Azhari, ada 3 sifat hukum Islam. 3. Bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi keutuhanan ilahi. 4. Adil, artinya salam hukum Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah salam syariah ditetapkan. 5. Individualistik dan kemasyarakatan yang diikat dengan nilai-nilai transendental, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ruang lingkup syariah, realisasi daripada keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam ke dalam kehidupan di dunia ini disebut ibadah. Ibadah dalam arti khas qaidah ubudiyah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya, yang cara, acara, tata cara, dan upacaranya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khusus ini biasanya berkisar sekitar taharah, salat, zakat, saum, haji. Muamalah, arti luas tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Muamalah dalam arti luas ini pada garis besarnya terdiri atas 2 bagian besar, al-qanunu, al-khas, khusus. Hukum perdata muamalah dalam arti agak luas yang meliputi muamalah dalam arti sempit, hukum niaga.
munakahoh, hukum nikah, waratsoh, hukum waris, dan sebagainya. Al-Qanunu al-am atau umum, hukum publik yang meliputi jinayah, hukum pidana, khilafah, hukum kenegaraan, jihad, hukum perang dan damai. Dengan demikian, syariah memberikan kaidah-kaidah umum, universal, dan kaidah-kaidah terperinci dan sangat pokok, fundamental. Akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangkai, atau tabiat secara terminologi. Akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Kedudukan akhlak. 1. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung dan ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pembenahan akidah masyarakat Arab kurang lebih 13 tahun. Lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua saran inilah, akidah dan syariah, Nabi dapat merealisasikan akhlak yang mulia di kalangan umat Islam pada waktu itu. Ruang lingkup akhlak. Akhlak terhadap Allah. 1. Sikap perilaku seseorang hamba terhadap Allah sebagai Khalik. 2. Taat kepada perintah Allah. 3. Bertawakal kepada Allah. 4. Cinta kepada Allah. 5. Syukur kepada Allah. 6. Baik sangka kepada Allah. Akhlak kepada Rasul. 1. Yang dimaksud akhlak kepada Rasul adalah sikap dan perilaku terhadap Nabi Muhammad, cinta kepada Rasul. Kedua, cinta kepada Rasul. Ketiga, mentaati atau itibah kepada Rasul. Keempat, mengucap sholawat dan salam. Akhlak kepada diri sendiri adalah sifat atau perilaku yang menyangkut seseorang harus dilatih dan dibina. Sebagaimana uraian berikut. 1. Sisi dik yang merupakan jika berkata selalu mengeluarkan perkataan yang benar sesuai dengan realita yang ada. 2. Amanat merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang sebagai titipan yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Ketiga, sabar merupakan perilaku pengendalian diri seseorang terhadap semua ujian yang ditimpakan kepadanya. Keempat, tawaduk merupakan selalu menghargai orang lain, tidak menganggap rendah, menyingkirkan sifat iri, dengki, dan sombong karena sadar bahwa dirinya tidak berdaya.
Yang kelima, menahan hawa nafsu. Ia merupakan pengendalian diri dari sesuatu yang dapat melakukan perbuatannya tercerah. 6. Menahan amarah termasuk juga sikap pengendalian diri. Jadi dari kesimpulan yang tadi kita bahas, kaitan antara akidah, syariat, dan akhlak ialah bagaikan sebuah pohon terdapat akar, batang, dan daun yang saling menyatu. Bila satu hilang atau rusak, maka akan terjadi kehancuran untuk pohon tersebut. Rasulullah sangat menekankan hubungan antara ketiganya tidak boleh dilepas satu sama lain. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang meninggalkan syariat dan akhlak akan kehilangan keimanannya, ataupun sebaliknya. Dan Rasulullah menegaskan untuk memelihara ketiganya dalam tubuh seseorang mukmin dan muslim. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Artinya, dan mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Kerangka dasar ajaran Islam merupakan dasar-dasar pokok ajaran Islam yang membekali setiap orang untuk bisa mempelajari Islam yang lebih luas dan mendalam. Memahami dan mengamalkan kerangka dasar ajaran Islam merupakan keniscayaan bagi tiap muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Dengan bekal ajaran Islam yang cukup, diharapkan aktivitas yang dilakukan, terutama aktivitas ibadah, menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda Islam yang masih memiliki waktu yang panjang, hendaknya para mahasiswa Muslim menyadari hal tersebut, sehingga termotivasi untuk mendalami ajaran Islam yang utuh dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Untuk menghasilkan akhlak atau karakter mulia yang merupakan cita-cita setiap Muslim, juga salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam konsep Islam harus dimulai dari membangun fondasi yang kuat, yakni mendasari dengan kaidah atau iman yang kokoh. 3 kerangka dasar Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu, tidak dimungkinkan bagi seorang muslim memilih sebagian dan meninggalkannya sebagian yang lain. Jika semua aturan Allah ditaati dan dilaksanakan, pastilah akan terwujud akhlak atau karakter mulia pada diri seseorang. Karena itu, pemahaman yang benar akan konsep dasar Islam menjadi sangat penting untuk membangun komitmen moral untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam. Dengan iman yang kokoh, pasti akan tumbuh semangat yang tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, dengan baik yang penuh keikhlasan semata-mata karena Allah tanpa ada tendensi lainnya.